Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dosen Sukma Hadi, pengampu mata kuliah model-model pembelajaran, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menjalani hari ini dengan baik. Perkenalkan, saya Indriati Sherenita, mahasiswa semester 4 dari Institut Studi Islam Fahmina Cirebon, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan bertindak sebagai moderator sekaligus mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mengenai model-model pembelajaran. Adapun materi yang akan saya paparkan terdiri atas beberapa pembahasan, yaitu analisis permasalahan pendidikan saat ini, pemilihan model pembelajaran yang tepat, perbandingan berbagai model pembelajaran, serta implementasinya dalam pembelajaran, khususnya pendidikan agama Islam. Jawaban yang pertama, nomor 1A, blended learning adalah model pembelajaran yang menggabungkan kegiatan belajar secara tatap muka dengan pembelajaran secara daring. Pada model ini, pembelajaran online berfungsi sebagai pelengkap sehingga siswa tetap memperoleh pengalaman belajar langsung di kelas sekaligus memanfaatkan teknologi untuk belajar secara mandiri. Sementara itu, hybrid learning merupakan model pembelajaran yang memungkinkan proses belajar berlangsung secara tatap muka dan daring pada waktu yang sama dalam satu kegiatan pembelajaran. Sebagai peserta didik berada di kelas bersama guru, sedangkan sebagian lainnya mengikuti pembelajaran secara online melalui aplikasi seperti Zoom atau Google Meet. Perbedaan utama keduanya terletak pada cara pelaksanaannya. Blended learning mengombinasikan pembelajaran luring dan daring secara bergantian sesuai kebutuhan. Sedangkan hybrid learning menjalankan pembelajaran luring dan daring secara bersamaan. Dalam pembelajaran PAI, blended learning lebih cocok untuk menyampaikan materi teori, misalnya sejarah Islam atau akhlak, yang dapat dipelajari secara mandiri melalui LMS. Sebaliknya, hybrid learning menuntut guru mampu mengelola dua kelompok peserta didik sekaligus, baik yang berada di kelas maupun yang mengikuti pembelajaran secara online. Jawaban 1B, model blended learning lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran PAI di era digital, terutama jika melihat kondisi sekolah di Indonesia saat ini. Model ini memberikan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan pembelajaran secara langsung, sehingga siswa tetap mendapatkan pengalaman belajar yang utuh. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih model pembelajaran. Pertama, materi PAI banyak yang bersifat praktek seperti wudhu, sholat, atau membaca Al-Quran, sehingga kita sebagai guru perlu memberikan contoh dan koreksi secara langsung. Kedua, kesiapan sarana dan prasarana juga sangat menentukan karena tidak semua sekolah memiliki jaringan internet yang stabil maupun perangkat yang memadai untuk menerapkan hybrid learning. Ketiga, pembentukan karakter dan akhlak peserta didik lebih mudah dilakukan melalui interaksi langsung antara guru dan siswa.
Oleh karena itu, blended learning dinilai sebagai realitas dan efektif karena tetap memanfaatkan teknologi tanpa mengurangi peran penting pembelajaran tatap muka. C. Jika saya diberi kesempatan merancang pembelajaran PAI berbasis teknologi, saya akan memilih model blended learning. Model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri sekaligus tetap mendapatkan bimbingan langsung dari guru. Langkah pertama, guru memberikan materi berupa video pembelajaran tentang zakat dan wakaf melalui Google Classroom atau YouTube. Setelah mempelajari materi tersebut, siswa mengerjakan kuis atau tugas sederhana untuk mengetahui pemahaman awal mereka. Selanjutnya, pada saat pembelajaran tatap muka, guru mengajak siswa berdiskusi dan melakukan praktik. Misalnya, menghitung zakat berdasarkan beberapa contoh kasus. Pada tahap ini, guru juga dapat meluruskan pemahaman siswa sekaligus menanamkan nilai-nilai karakter yang berkaitan dengan kepedulian sosial. Sebagai penilaian akhir, siswa bekerja dalam kelompok untuk membuat infografis digital menggunakan Canva mengenai tata cara penyaluran zakat yang benar. Kegiatan ini tidak hanya mengukur pemahaman materi, tetapi juga melatih kreativitas, kerjasama, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Saya meyakini model blended learning ini dapat meningkatkan partisipasi siswa karena mereka tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga aktif mencari informasi, berdiskusi, serta mengerjakan proyek. Selain itu, hasil belajar menjadi lebih baik karena siswa memiliki kesempatan memahami materi secara mandiri sebelum memperdalamnya bersama guru di kelas. Jawaban nomor 2, A. Gamifikasi adalah penerapan unsur-unsur yang biasanya terdapat dalam permainan, seperti poin, level, badge, tantangan, atau papan peringkat, ke dalam proses pembelajaran. Tujuannya bukan untuk mengubah pembelajaran menjadi permainan, tetapi juga membuat kegiatan belajar menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan mampu meningkatkan motivasi peserta didik. Pendekatan ini semakin banyak digunakan dalam pembelajaran PAI karena peserta didik saat ini sangat dekat dengan dunia digital. Dengan memanfaatkan konsep yang mereka sukai, guru dapat menyampaikan materi PAI dengan cara yang lebih interaktif sehingga siswa tidak mudah merasa bosan. Penerapan gamifikasi juga memiliki banyak peluang. Selain meningkatkan keaktifan dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, gamifikasi dapat membantu siswa memahami materi yang cukup sulit seperti hafalan, sejarah kebudayaan Islam, atau kisah para nabi melalui aktivitas yang lebih menarik. Jika diterapkan dengan baik dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Gamifikasi juga dapat menumbuhkan semangat kompetensi secara sehat, kerjasama, serta rasa tanggung jawab dalam belajar. B. Menurut saya, penggunaan reward, badge, poin, dan tantangan tidak selalu memberikan dampak positif. Semua itu sangat bergantung pada cara guru merancang dan menerapkannya dalam pembelajaran. Di satu sisi, unsur-unsur tersebut mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama pada tahap awal pembelajaran. Siswa menjadi lebih bersemangat untuk menyelesaikan tugas, mengikuti kuis, dan memahami materi karena merasa tertantang. Materi PAI yang bersifat abstrak seperti rukun iman atau rukun Islam juga dapat dipelajari dengan cara yang lebih menyenangkan. Namun, di sisi lain, terdapat beberapa keterbatasan. Jika siswa terlalu fokus mengejar poin atau hadiah, mereka bisa kehilangan motivasi belajar yang berasal dari kesadaran diri sendiri. Selain itu, persaingan yang berlebihan dapat membuat sebagian siswa merasa minder atau iri.
terhadap teman yang memperoleh nilai lebih tinggi. Dalam pembelajaran PAI, kondisi seperti ini perlu dihindari karena tujuan utamanya bukan hanya memperoleh nilai, tetapi juga membentuk akhlak yang baik, keikhlasan, dan semangat belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Apabila saya diminta merancang pembelajaran PAI berbasis gamifikasi, saya akan menggunakan model quiz-based learning dengan tema penjelajah peradaban Islam. Dalam model ini, setiap materi disusun seperti sebuah misi yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Pada tahap awal, guru membagi materi sejarah kebudayaan Islam menjadi beberapa level atau misi. Setiap misi berisi tantangan seperti menjawab kuis, menganalisis kisah keteladanan tokoh Islam, atau memecahkan studi kasus sederhana. Setiap tantangan yang berhasil diselesaikan akan memberikan poin dan badge sebagai bentuk apresiasi atas usaha siswa. Setelah seluruh misi pada satu level selesai, siswa dapat melanjutkan ke level berikutnya dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Melalui pembelajaran seperti ini, diharapkan siswa tidak hanya mampu memahami materi sejarah Islam dengan lebih baik, tetapi juga dapat mengambil hikmah dari setiap kisah yang dipelajari serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain meningkatkan pemahaman materi, model ini juga dapat mendorong siswa untuk lebih aktif, berpikir kritis, bekerja sama, dan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran PAI. Jawaban nomor 3. A. Literasi digital merupakan kemampuan yang sangat penting dimiliki peserta didik di era sekarang karena hampir semua informasi, termasuk informasi tentang agama, dapat diperoleh dengan mudah melalui internet dan media sosial. Namun, tidak semua informasi tersebut dapat dipercaya. Oleh karena itu, peserta didik perlu memiliki kemampuan untuk memilih dan menilai informasi secara kritis. Dalam pembelajaran PAI, literasi digital membantu siswa agar tidak mudah percaya terhadap berita bohong, paham keagamaan yang menyimpang, maupun konten yang mengandung ujaran kebencian. Melalui kemampuan ini, siswa dibiasakan untuk melakukan tabayun, yaitu memeriksa terlebih dahulu kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Selain itu, mereka juga belajar membandingkan berbagai sumber yang terpercaya serta memahami konteks ayat Al-Quran dan hadis sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami ajaran Islam. B. Menurut saya, salah satu tantangan terbesar dalam penggunaan media sosial adalah masih banyak peserta didik yang kurang bijak saat berinteraksi di dunia maya atau digital. Misalnya, menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenarannya, memberikan komentar yang kurang sopan, melakukan perundungan siber atau cyberbullying, atau ikut menyebarkan ujaran kebencian. Kondisi tersebut dapat memberikan dampak yang kurang baik terhadap pembentukan karakter peserta didik. Mereka bisa terbiasa bersikap tidak santun, mudah terprovokasi, dan kurang menghargai perbedaan pendapat. Dari sisi pemahaman keagamaan, informasi yang tidak benar juga dapat menyebabkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam. Padahal, Islam mengajarkan sikap saling menghormati, kasih sayang, serta menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. C. Jika saya menjadi seorang pendidik, saya akan mengintegrasikan pembelajaran literasi digital dengan nilai-nilai akhlakul karimah dalam setiap kegiatan belajar PAI. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya terampil menggunakan teknologi,
tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam memanfaatkannya. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah memberikan tugas berbasis proyek. Misalnya, meminta siswa menganalisis artikel, video, atau unggahan keagamaan di media sosial untuk menilai apakah informasi tersebut benar atau mengandung hoaks. Melalui kegiatan ini, siswa dilatih melakukan tabayun sebelum menerima atau menyebarkan suatu informasi. Selain itu, saya juga akan membiasakan gerakan saring sebelum sharing. Melalui kampanye positif di media sosial sekolah, peserta didik diajak membuat konten yang berisi pesan-pesan Islam yang santun, inspiratif, dan bermanfaat bagi orang lain. Strategi tersebut bertujuan agar siswa mampu menggunakan media digital secara bijaksana, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam berperilaku di dunia maya, serta menyadari bahwa setiap aktivitas digital memiliki tanggung jawab moral yang akan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi tempat mencari hiburan, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana menyebarkan nilai-nilai Islam yang damai, moderat, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Jawaban yang keempat, A. Challenge-Based Learning atau CBL adalah model pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk menghadapi permasalahan nyata di lingkungan sekitar. Kemudian mencari solusi yang dapat diterapkan secara langsung. Dalam model ini, siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga menghasilkan tindak atau karya yang bermanfaat. Sementara itu, Inquiry Based Learning atau IBL merupakan model pembelajaran yang menekankan proses penyelidikan. Peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan, mencari informasi dari berbagai sumber, menganalisa data, kemudian menyimpulkan jawaban berdasarkan hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Kedua model tersebut memiliki persamaan karena sama-sama berpusat pada peserta didik atau student center. Selain itu, keduanya melatih siswa untuk berpikir kritis, mandiri, aktif, mencari informasi, dan mampu memecahkan masalah. Perbedaannya terletak pada tujuan akhir. Inquiry Based Learning lebih berfokus pada proses menemukan pengetahuan atau memahami suatu konsep melalui kegiatan penyelidikan. Sebaliknya, Challenge Based Learning lebih menekankan penyelesaian masalah nyata dengan menghasilkan solusi atau aksi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, IBL lebih banyak digunakan untuk memperdalam pemahaman konsep, sedangkan CBL lebih menekankan penerapan ilmu dalam kehidupan nyata. B. Menurut saya, kedua model sama-sama efektif, tetapi penggunaannya harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran PAI. Jika tujuan pembelajaran adalah agar siswa memahami konsep-konsep keislaman secara mendalam, seperti hukum Islam, tafsir, atau hadis, maka Inquiry Based Learning lebih tepat digunakan. Model ini melatih siswa untuk mencari bukti, mengkaji berbagai sumber, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Namun, jika tujuan pembelajaran adalah agar siswa mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, saya lebih memilih Challenge-Based Learning. Model ini tidak hanya melatih kemampuan berpikir kritis, tetapi juga mengembangkan kerjasama, kepedulian sosial, kreativitas, dan kemampuan menyelesaikan masalah secara nyata. Contohnya, ketika mempelajari materi zakat atau sedekah,
Siswa tidak hanya memahami hukumnya, tetapi juga dapat membuat program penggalangan donasi atau kegiatan sosial di lingkungan sekolah. Dengan cara ini, pembelajaran PAI menjadi lebih bermakna karena siswa langsung mempraktekkan nilai-nilai yang dipelajari. C. Apabila saya mengajari materi tentang akhlakul karimah atau etika pergaulan remaja, saya akan menerapkan model challenge-based learning. Langkah pertama, saya mengajak siswa mengamati fenomena yang terjadi di kalangan remaja, seperti perundungan, penyalahgunaan media sosial, atau penurunannya sikap saling menghormati. Dari permasalahan tersebut, siswa diajak merumuskan pertanyaan utama. Misalnya, bagaimana seorang remaja muslim dapat menjadi teladan dan menciptakan lingkungan pergaulan yang positif. Selanjutnya, siswa mencari informasi dari Al-Quran, hadis, buku, maupun sumber terpercaya lainnya mengenai akhlak dalam Islam. Setelah memperoleh informasi yang cukup, setiap kelompok dimintai merancang solusi. Misalnya membuat video edukasi, poster digital, kampanye media sosial tentang etika bermedia, atau program anti-bullying di sekolah. Tahap terakhir adalah mempresentasikan hasil karya, melaksanakan program yang telah dirancang, kemudian melakukan refleksi bersama mengenai manfaat kegiatan tersebut dalam keterkaitannya dengan nilai-nilai Islam. Menurut saya, pembelajaran dengan model ini akan membuat siswa lebih aktif dan tidak hanya menghafal dalil, tetapi juga mampu menerapkan ajaran Islam untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran PAI menjadi lebih bermakna, kontekstual, dan mampu membentuk karakter peserta didik secara nyata. Jawaban nomor 5, A. Menurut saya, permasalahan yang paling mendesak dalam dunia pendidikan saat ini adalah masih rendahnya penguasaan keterampilan abad ke-21 yang diimbangi dengan pembentukan karakter. Di era digital seperti sekarang, peserta didik tidak hanya cukup memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga harus mampu berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, kreatif, serta memiliki etika dalam menggunakan ilmu dan teknologi. Fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang mudah menerima informasi tanpa melakukan verifikasi, kurang mampu menyelesaikan masalah secara mandiri, dan belum siap menghadapi perubahan yang begitu cepat akibat perkembangan teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya perlu meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membangun karakter yang kuat agar peserta didik mampu menghadapi tantangan di masa depan. B. Menurut saya, permasalahan tersebut terjadi karena proses pembelajaran di beberapa sekolah masih lebih banyak menekankan hafalan daripada pemahaman dan penerapan ilmu dalam kehidupan nyata. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan pendidik dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menarik. Pembentukan karakter juga terkadang belum menjadi perhatian utama dalam proses pembelajaran. Jika kondisi ini terus berlangsung, dampaknya akan cukup besar. Peserta didik dapat mengalami kesulitan ketika memasuki dunia kerja karena kurang memiliki kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, dan beradaptasi dengan perubahan. Dari sisi karakter, mereka juga berisiko menyalahgunakan teknologi, seperti menyebarkan hoaks, menggunakan media sosial secara tidak bijak, atau terlalu bergantung pada gawai. Akibatnya, kualitas pendidikan tidak hanya menurun dari sisi akademik, tetapi juga dari pembentukan kepribadian peserta didik.
C. Menurut saya, model pembelajaran yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah proses based learning atau PJBL atau pembelajaran berbasis proyek. Model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui pengalaman langsung dengan mengerjakan proyek yang berkaitan dengan permasalahan nyata di lingkungan mereka. Penerapannya dapat dimulai dengan guru memberikan suatu permasalahan yang dekat dengan kehidupan peserta didik sebagai bahan diskusi. Setelah itu, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk merancang proyek yang akan dikerjakan beserta langkah-langkah penyelesaiannya. Guru dan siswa kemudian menyusun jadwal pelaksanaan proyek agar kegiatan berjalan secara terarah. Selama proses berlangsung, guru berperan sebagai pembimbing yang memantau perkembangan setiap kelompok, serta membantu apabila terdapat kendala. Setelah proyek selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Lalu kegiatan berakhir dengan refleksi bersama untuk mengevaluasi kegiatan diakhiri dengan refleksi bersama untuk mengevaluasi proses pembelajaran sekaligus mengambil pelajaran dari pengalaman yang telah diperoleh. Saya memilih model ini karena project based learning tidak hanya membantu siswa memahami materi pelajaran, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, serta rasa tanggung jawab melalui proyek yang dikerjakan secara bersama-sama. Peserta didik belajar menyelesaikan masalah. Nyata sekaligus membangun karakter yang baik. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna, berpusat pada peserta didik, dan mampu mempersiapkan mereka menghadapi tantangan kehidupan maupun dunia kerja di masa depan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.